Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam beberapa jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,93%. Dengan total market cap mencapai 1,72 triliun US dollars. Dan mungkin salah satu highlight yang paling penting adalah Bitcoin yang berhasil close daily di atas dari 37.000 US dollars ya. Nah, overall sedikit rally ya semua ya. Bitcoin naik 1,86, Ethereum 1,46, BNB naik 5,32, lalu XRP naik 1,49, Cardano naik 6,09, dan seterusnya. Ya, untuk Luna lumayan tinggi nih, 10%-an. Nah, mungkin seperti tadi kita bahas ya, 37.000. Itu cukup penting karena kenapa? Kalau kemarin sesuai dengan DCWT ya, kalau seandainya dia close di bawah dari 37.000, itu dia berarti memecahkan struktur di sini. Nah, untuk hari ini ya, tepatnya jam 7 pagi tadi, dia masih close di atas, which is good ya. Tapi baik lagi, PR dia masih banyak, nanti kita akan bahas di belakang. Tetapi untuk sekarang, semuanya sepertinya mendapatkan relief rally. Nah, pertanyaannya apakah rally ini akan bertahan atau hanya jadi bull trap saja? Kita akan bahas nanti di belakang. Sekarang kita akan bahas dulu newsnya. Oke, dan sekali lagi kita update mengenai Rusia dengan Ukraina. And it's bad, ya. Sekarang kota Kiev semakin bersiap untuk konflik dan negara-negara barat mulai memberikan sanksi terhadap Rusia. Karena Putin akhirnya memberikan order terhadap pasukannya dia untuk masuk ke Eastern Ukraine. Jadi technically speaking, Rusia sudah mulai invasi technically ya karena dia sudah masuk ke daerah Eastern Ukraine. Nah, kita langsung masuk ke beritanya ya. Jadi, Ukraina sekarang semakin bersiap-siap untuk konflik dengan Rusia karena Selasa lalu Vladimir Putin memberikan perintah terhadap pasukannya untuk masuk ke daerah Eastern Ukraine yang sekarang masuknya ke breakaway regions. Jadi, simpelnya adalah di daerah Eastern Ukraine ini ada beberapa daerah yang merasa ingin bebas dari Ukraina gitu. Jadi, kalau di Indonesianya mungkin paling gampangnya adalah kayak gerakan Aceh Merdeka lah gitu kesannya ya. Jadi ada beberapa bagian dari Ukraina yang ingin bebas. Nah, mereka disebut separatis. Nah, itu yang kemarin yang ada baku tembak antara Ukraina dengan kaum separatis ini. Nah, masalahnya kaum separatis ini didukung oleh Putin gitu. Jadi, aduh, jujur ini semakin memanas ya. Dan tentunya daerah yang diomongin ini adalah Donetsk dan juga ini gue nggak tahu bacanya gimana, Luhansk mungkin ya. Dimana ini mereka berdua ini minta kemerdekaan dari Ukraina kesannya. Nah, permasalahannya itu ya, didukung oleh Putin. Nah, sekarang Amerika Serikat sudah menuduh Rusia sudah melakukan invasi, ya. Dan administrasi Biden juga sudah mengatakan bahwa Eropa dan para sekutunya siap untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Jadi, ya kondisinya jujurnya nggak terlalu bagus, guys. Dan sebenarnya kalau mau ngomong BTC ini aneh sendiri, ya. Dia ada rally, sementara kalau kita lihat Nasdaq, lalu Dow Jones, S&P 500 semuanya jelek ya, semuanya ngedrop. Tetapi Bitcoin sendiri yang cenderung naik begitu. Ya, jadi nggak tahu nih, ini sedikit anomali. Ya mungkin karena ada support di sini kali ya, makanya dia bikin ya sedikit pump gitu. Tetapi di waktu bersamaan seperti yang kalian tahu, korelasi BTC dengan Nasdaq terutama cukup tinggi. Jadi apakah nanti slide ini akan turun? We don't know ya. Nanti kita bahas di bagian TA-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke berita mengenai Rusia. Oke, dan sekarang kita akan lihat apa sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan juga Eropa lah ya, sekutu-sekutunya ya. Nah, jadi mereka melakukan full blocking sanction. Ada terhadap dua financial institution Rusia yang besar. Yang pertama adalah VEB dan juga military bank ya. Dan selain itu juga ada sanction terhadap Russian elites dan juga keluarga mereka dan juga sovereign debt dari Moskow. Artinya apa? Artinya adalah ekonomi dari Rusia atau Russian government lebih tepatnya itu di cut off secara financialnya dari Western dari negara-negara barat lah gitu kesannya. Jadi simpelnya adalah Rusia tidak bisa lagi raise money dari barat. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan uang dari negara-negara barat ya seperti Jerman, lalu apalagi Spanyol dan kawan-kawannya lah, semua yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ini membuat Rusia jadi secara ekonomi melemah, sehingga dia merasa, aduh, ini tidak menguntungkan dan mereka harus tarik pasukan dari Ukraina gitu. Itu yang diharapkan ya.
Nah, tentunya apakah efektif atau tidak ya kita harus lihat dalam beberapa ya mungkin bulan ya, bulan ke depan. Apakah akhirnya Rusia akan melemah atau tidak gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, secara militernya kita bisa lihat bahwa Biden Selasa lalu sudah mengauthorize additional deployment dari US Forces ya. Jadi menambahkan ya pasukan lagi, which is ya tambah seru juga ya. Makin mendekati benar-benar perang gitu ya. Dan juga apa namanya tentunya ini di station di daerah Baltik ya, alias di Estonia, Latvia dan Lithuania ya. Dan juga senior US Defense official itu juga mengatakan bahwa uh, ground forces dan air support yang ditambah juga lumayan ya. Infantry-nya itu sekitar nambah 800 pasukan gitu. Jadi lumayan besar. Nah, semoga saja ini tidak sampai dipakai beneran. Oke, dan kita balik ke charts ya. Kita bisa lihat bahwa untungnya Bitcoin basically terpantul di daerah ya 37.000 lah. Intinya dia close tidak sampai di bawah 37.000 US dollars. Which is good. Itu adalah salah satu PR dia. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat juga di 4 hourly-nya masih jelas ya, teman lama kita ya, si tukang pukul mulai beraksi lagi. Jadi gini, simpelnya seperti yang gue bahas dari DCWT kita sebelum-sebelumnya ya. Selama 220 di 4 hourly chart belum bisa dikalahkan, Bitcoin masih bearish gitu ya. Dan jangan sampai nekat ya kita ambil posisi karena ngelihat rally seperti ini ya. Karena baik lagi ini masih belum selesai gitu. Jadi untuk Bitcoin masih wait and see untuk kita tambah posisi ya. Sampai dia kalau gue pribadi sih minimal menembus MA 20 di 4 hourly chart. Itu pun gue belum tambah posisi kalau gue pribadi ya. Kalau seagresif-agresifnya pun gue lebih prefer ambil posisi apabila dia sudah tembus MA 200 dan kalau bisa dia sudah masuk ke price range di atas 40.000 lagi. Ya, karena jujurnya dalam posisi seperti ini resikonya lebih besar ke 30.000 begitu. Apalagi dengan MA 20-nya masih ganas seperti ini ya. So for now untuk Bitcoin gue pribadi wait and see. Mau yang agresif maupun yang apa namanya yang konservatif, gua sarankan lebih baik kita ya lebih konservatif lagi, tunggu sampai minimal mulai tertembus MA 20. Dan buat yang konservatif ya otomatis ya tinggal tunggu aja di daerah sini ya. Buat kalian yang konservatif bisa tunggu di daerah 35.000. Andaikan ini sampai ke sini dan jebol juga, ya sudah ya kemungkinan besar kita harus mempersiapkan diri ya bisa sampai ke 30.000 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan mumpung kita baru mulai, gue ingin ingatkan sekali lagi, DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah sinyal. Ya, tujuan gue ini adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting. Oke, dan selanjutnya untuk AVAX ya. Untuk AVAX, not bad ya. Kita bisa lihat bahwa dia minimal melakukan satu perlawanan. Ya, walaupun nggak tembus MA 200, tapi ya minimal nggak jebol lagi lanjut ke bawah. Gitu ya. Nah, sekarang otomatis PR-nya jelas ya, PR-nya adalah menaklukkan MA 200 di daily. Nah, semoga saja pada hari ini ya dia masih bisa mendapatkan momentum yang cukup dan semoga saja BTC nggak BT ya. Kalau BTC nggak BT, AVAX masih mungkin bisa lanjut lagi ke atas. Nah, tetapi BTC kita tahu salah satu yang paling menyebalkan untuk BTC adalah MA 20 di 4 hourly chart. Kalau dia bisa menaklukkan di situ, maka menurut gua AVAX juga bisa tembus MA 200. Jadi kunci untuk AVAX pada hari ini ada di BTC. Apabila BTC bisa menaklukkan MA 20 di 4 hourly chart, menurut gua AVAX bisa lah ya. Menurut gua bisa dia daily close di atas MA 200. Dan kalau kita masuk ke 4 hourly chart-nya, kita bisa lihat lucunya juga dia sekarang memiliki resisten di daerah 200 dan 20 juga. Kondisinya sedikit mirip ya, sedikit mirip seperti BTC waktu di daerah sini ya. Nah, semoga saja nasibnya nggak sama kayak BTC di sini, di mana dia ujung-ujungnya breakdown ya. Nah, jadi PR-nya adalah ya sebenarnya dua ya. Tapi duaan cukup mirip gitu. Yang satu di daily-nya di MA 200 dan yang di 4 hourly chart-nya di MA 200 juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan kalau gue pribadi dalam posisi seperti ini belum tambah dulu ya. Buat yang konservatif bisa pertimbangkan untuk beli apabila ya dia sudah close di atas 200 ya. Mungkin dia reject oleh 50 dan terpantul di 200 lagi. Nah, itu boleh dipertimbangkan untuk ambil posisi. Buat yang belum punya di 200. Kalau kalian sudah misalnya sudah punya posisi di 200 sebelumnya antara di sini, ya jangan lagi gitu karena sama aja posisinya nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Dan untuk yang lebih agresif mungkin bisa pertimbangkan mirip-mirip sebenarnya ya secara movementnya, yaitu dia close di atas 200 tapi di 4 hourly chart, dan mungkin terpantul lagi di sini dan kita bisa beli di pantulan EMA 200-nya ya. Jadi secara movement yang sama persis, tetapi bedanya di time frame. Yang satu di 4 hourly chart untuk yang lebih agresif, dan yang buat lebih konservatif tunggunya di daily. Oke, dan kita lanjut ke Matic. Untuk sekarang Matic not bad ya, not bad. Tetapi karena kemarin ya baik lagi strukturnya ketembus, jadi otomatis nggak terlalu ekstrimly bagus gitu. Jadi ini dia pentingnya support dan resisten struktur. Apabila struktur sudah tertembus, seringkali dia kalau naik pun nggak extremely significant gitu ya, dibandingkan dengan ya yang lain yang secara TA masih lebih oke gitu ya, secara strukturnya belum jebol total. Nah tapi ya oke ya, masih aja bisa dia restart ya, mungkin aja dia mulai dari sini bisa membuat high baru, lalu higher low, higher high, higher low, ya dia pelan-pelan bisa berubah ini ya, bisa berupa trend ya. Tapi for now untuk Matic gue pribadi masih belum ambil posisi ya. Karena kalau gue sih lihatnya tetap Matic lebih cenderung ya kita lebih baik di MA50 saja. Dan buat yang 50 tentunya kemarin udah dapat ya. Nah, buat kalian yang mungkin kemarin belum punya ya Matic di MA50 weekly, bisa pertimbangkan untuk tambah posisi di situ ya. Tapi buat yang udah dapat di sini ya jangan lagi, kalau gitu sama aja posisinya ya. Yaitu di daerah $1.41 ya. Jadi buat ini mungkin masuknya konservatif ya. Buat yang konservatif boleh pertimbangkan di daerah situ. Buat yang agresif, kita bisa lihat di 4 hourly-nya masih jelek ya. Mirip-mirip seperti BTC, kita lihat di sini ya. Mirip-mirip seperti BTC. Nah, jadi buat yang konservatif bisa pertimbangkan MA50 di weekly buat yang belum punya, dan buat yang agresif wait and see dulu ya karena masih jelek secara movementnya ya. Oke, dan selanjutnya FTM. FTM juga sepertinya mendapatkan sedikit rally ya setelah kemarin dengan close daily yang sangat jelek ya, dia basically langsung menembus dengan tajam banget jujurnya ya. Nah, tapi ya minimal hari ini dia ada sedikit perlawanan. Nah, tetapi walaupun seperti itu, gua nggak akan sentuh dulu Phantom sampai minimal dia berhasil menembus lagi daerah $1 lebih 67 sen. Yaitu adalah dia adalah support, harusnya jadi support. Tetapi sekarang akan menjadi resisten karena ya ketembus dengan lumayan di sini ya. Menurut gua momentumnya lumayan. Jadi menurut gua yang menjadi PR luar biasa besar dari Phantom adalah jangan sampai dia ketahan oleh $1.67 ya. Kalau dia seperti ini ya, movementnya dia coba retest, gagal, ya lama-lama jadi daerah supply dan boom, turun ya. Semoga saja tidak seperti itu ya. Dan tentunya itu bisa saja ketembus dengan mudah apabila tiba-tiba BTC pump ya. BTC pump bisa balik ke atas 40.000, menurut gua FTM bisa ikutan ketarik. Tapi kalau BTC sideways atau ya ngedam ya, menurut gua Phantom akan sulit untuk bisa menembus $1.67. Jadi untuk kalian yang konservatif, wait and see, tunggu kita masuk ke weekly ya, dan kita bisa lihat bahwa weekly juga masih jauh dari itu. Paling kalau mau di struktur di sini di $1 lebih 43 sen. Atau lebih enaknya mungkin di daily ya. Kalau di daily kita bisa lihat di daerah sini ya. Daerah $1.30 senan ya. Itu adalah daerah bottom dia waktu kapitulasi di akhir tahun ya. Nah, jadi kalau sampai di daerah situ, termasuk di situ, berarti ada kemungkinan dia double bottom ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. For now, lebih baik kita wait and see untuk semua ya, mau yang lebih agresif, mau yang lebih konservatif, kita semua wait and see untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Untuk Atom juga kurang lebih mirip-mirip seperti Phantom ya. Kondisinya dibilang bagus ya enggak ya, karena breakdown dari sini nih ya, dia sudah breakdown dan ternyata reject dengan sangat kuat oleh tadinya support ya. Si 26,61 ini tadinya support yang bagus sekali, tetapi karena ketembus akhirnya berubah menjadi resisten yang menyeramkan di sini ya. Nah, jadi untuk Cosmos gue pribadi sih sama ya, nggak akan dulu ambil posisi lagi, nggak akan averaging dulu lagi sampai dia balik lagi ke daerah $26 lebih 61 sen, alias dia trade di atas ini ya, dan menjadikan lagi ini sebagai support. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Dia close di atas ini ya, mungkin kepukul oleh 20 dan terpantul lagi di sini. Nah, ini yang kita cari, pantulan di daerah $26 lebih 61 sen. Kalau bisa terpantul di situ, nah that's good ya. Tapi untuk sekarang masih cukup lama sepertinya, jadi bersabar dulu ya, wait and see. Dan di 4 hourly chart-nya juga kita bisa lihat ya, permasalahannya mirip-mirip seperti BTC ya, di mana MA20 ya,
semakin mendekat. Ya, dan kita tahu MA20 punya satu punya satu track record yang menyeramkan sebagai tukang pukul. Ya, berkali-kali dia bisa memukul aset sampai bonyok gitu kesannya. Nah, semoga saja ini tidak bonyok ya kalau dia bisa menaklukkan MA20 di 4-hourly chart ya dan pelan-pelan bisa masuk ke daerah $26, apalagi sampai daily close di atas dari $26. Nah, kita bisa mulai pikir lagi untuk averaging untuk Cosmos. Tapi sebelum itu terjadi, lebih baik kita bersabar dulu. Dan untuk Luna, ini dia ya, altcoins yang bisa dibilang melawan arah dibandingkan dengan yang lain. Yang lain cenderung jebol semua dan ya cenderung terlihat sedikit suram gitu ya. Tapi untuk Luna luar biasa ya. Kenapa? Karena waktu kemarin ya pada tanggal 21 Februari tepatnya alias 2 hari lalu itu dia nggak jebol. Ya, technically nembus sih, tetapi dia nggak jebol turun ke bawah. Di mana yang lain kita bisa lihat ya. Untuk AVAX ya, jebol. Untuk Matic, jebol. FTM, jebol. Atom juga jebol. Sementara kalau Luna, ya pada tanggal 21-nya ya, dia turun nggak? Ya, nggak ada penurunan dia. Dan reject oleh MA200. Tetapi minimal dia masih mencoba atau masih ada momentum untuk naik. Gitu. Nah, maka dari itu, pada tanggal 22 Februari alias kemarin, dia kebantu sekali dengan momentum BTC yang rally. Ya, dan akhirnya, boom, dia lanjut ke atas dan sekaligus juga menaklukkan MA20 di daily. Gitu. Nah, pasti pertanyaan gini, Bang, kalau gitu berarti bisa dong beli di 20 nih, di MA20. Bisa aja, tapi menurut gua, dengan kondisi BTC seperti ini ya, galau seperti ini, resikonya kayak nggak worth it, jujurnya ya. Tapi balik lagi, boleh ya. Jadi di sini sedikit unik. MA20 di daily dengan kondisi BTC seperti ini masuknya lebih ke high risk. Gitu. Jadi kalau lu mau ambil averaging di sini boleh aja, yaitu di daerah $53 lebih 71 sen. Tapi ini masuknya lebih ke agresif karena kondisi BTC yang seperti ini. Kalau BTC lagi bagus ya ini masuknya ke konservatif lah ya. Gitu. Jadi nah, buat yang agresif, kali ini pindah ke daily. Ya, di 4-hourly-nya kita bisa lihat, ya boleh aja sih lu sebenarnya kalau mau di 50, tapi basically almost the same seperti MA20 di daily. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat yang lebih konservatif, bisa pertimbangkan untuk di MA200 kalau lu belum punya si Luna di daerah 200-an. Itu kalau udah punya, ya udah jangan diulang lagi. Ya. Dan PR dari Luna adalah kalau bisa ya, kalau momentumnya terus bagus dan BTC bisa rally lagi ya, itu adalah menaklukkan high di sini. Ya, karena kalau kita lihat, dia sudah membuat dua lower high ya, dua lower high. Alias enggak sih, lebih tepatnya satu lower high ya, di sini high, lower high ya. Dan itu adalah pertanda dari bearish gitu. Nah, kalau dia bisa daily close di atas dari ya 56 ya, atau kalau lebih bagus dia close di 57, 58, nah dia memecah lower high di sini dan itu bisa menjadi pertanda baik untuk Luna. Oke, dan selanjutnya XRP. Ya, terakhir kita update mengenai XRP, dia masih cukup kuat bertahan di atas MA20 di daily. Tetapi akhirnya jebol juga setelah tanggal 21 Februari, di mana BTC kita lihat 21 Februari itu dia dump ya. Ya, dibilang extremely dump juga enggak sih, tetapi ya candlenya jelas merah ya. Nah, setelah itu sayangnya XRP kehilangan momentum dan boom, nembus 20 dan 50 di waktu bersamaan. Nah, kemarin dia langsung menemukan lagi satu momentum, ya dia mencoba untuk nembus MA50. Dan sempat technically nggak sampai kena sih, tapi mau retest MA50 di daily. Tapi bisa kita lihat gagal tembus, ya. Nah, jadi pada hari ini PR-nya ya simple untuk XRP ya, yaitu menaklukkan MA50 lagi ya. Kalau bisa dia close di atas 50, andaikan dia naik ke 20 ke reject nggak apa-apa, yang penting bisa pantul lagi di 50. Nah, kita cari pantulnya di sini. Kalau nggak mantul, ya jangan dibeli gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan untuk sekarang kalau sebelum dia bisa menembus MA50 di daily, gue pribadi nggak akan dulu ambil posisi ya untuk XRP. Karena ya balik lagi, BTC kalau seperti ini, apalagi ya gini deh, nggak perlu dia ngedump aja. Kalau dia sideways aja ya, apalagi dalam kondisi di bawah bull support band, ya biasanya alts akan cenderung sulit untuk menembus resisten-resistennya gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi yang bear market, support itu seperti lebih lemah gitu ya, sering kali ketembus. Sementara resisten itu jadi jauh lebih kuat gitu kesannya ya. Jadi ya memang seperti itulah ya, jadi kita harus bersabar. Makanya
BTC sebenarnya bisa lagi kembali di atas 50.000 itu sangat penting. Karena kalau dia sudah kembali di atas 50.000, dia sudah weekly close di atas dari 50.000, itu dia sudah masuk lagi ke bull market. Nah, kalau sudah bull market, ya berbalik ya. Tadinya kalau di bear yang kuat adalah resisten, kalau sudah di bull yang kuat adalah support biasanya. Ya, kalian sudah rasakan lah bull waktu setelah BTC itu waktu BTC berhasil rally di bulan ini nih, di minggu-minggu inilah, di Juli ya, waktu dia rally di sini dan dia sudah di atas 1000 support band, kerasa lah semua altcoins ikutan ngepump gitu ya. Jadi semoga saja kita bisa cepat-cepat kembali lagi di atas 10 support band dan ya ujung-ujungnya kita bisa lanjut lagi ke new all time high. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.